Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 10 Agustus 2021. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan. Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa malam ini kembali kami diperjumpakan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku,
Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Ketulusan yang berbuah manis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai cara untuk menguji ketulusan seseorang seringkali ditayangkan di berbagai media, entah itu televisi maupun YouTube. Ada yang memberikan makanan, bantuan bahan pokok makanan, uang tanpa menunjukkan identitas. Bahkan ada orang kaya yang berpura-pura menjadi pengemis, meminta makan kepada pedagang kecil, dan setelah pedagang kecil itu menaruh belas kasihan dengan memberikan makan, maka orang tadi memberikan bantuan berupa tambahan modal kepada pedagang kecil yang tulus tersebut. Bacaan kita malam ini juga mengisahkan tentang ketulusan hati seorang perempuan bernama Rut. Seorang menantu yang tulus mengabdi kepada mertuanya. Ketulusan yang ternyata terdengar sampai ke telinga Boas, seorang yang kaya raya di ayat 1. Ketulusan Rut kepada Naomi, ibu mertuanya, tidak hanya nampak ketika dia mengikuti mertuanya itu pulang ke daerah asalnya. Tidak hanya mengikuti Naomi dalam hal beribadah kepada Allah yang disembah Naomi, tetapi
Kemanapun Naomi pergi, termasuk ketika pekerja memungut bulir-bulir jelai untuk dimakan bersama Naomi mertuanya dalam ayat 2 bacaan kita. Boas, sang tuan tanah di mana ia memungut jelai itu, memberikan perhatian khusus kepada Rut, dan hal itu membuat Rut sangat menghormati Boas. Rut bertanya kepada Boas mengapa Boas memberikan perhatian seperti itu kepada Rut, padahal Rut adalah seorang asing. Boas menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang perlakuan Rut yang baik terhadap mertuanya sesudah kematian suaminya, serta tekad Rut untuk meninggalkan tanah kelahirannya Moab, pergi bersama mertuanya kepada bangsa yang tidak dikenalnya. Untuk itulah Boas memohon berkat Tuhan atas Rut. Saudara, ketulusan hati haruslah menjadi ciri hidup kita sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Tulus saat kita menolong orang lain. Tulus saat kita menyatakan perhatian kepada orang lain. Tulus saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam ladang Tuhan. Lakukan dengan penuh ketulusan tanpa mengharapkan imbalan, karena sikap itu adalah berkat. Amin. Mari berdoa. Kembali kami dalam kerendahan hati kami menghampiri tahta kekudusan-Mu malam ini Tuhan. Karena belas kasih dan anugerah-Mu, Engkau kembali memungkinkan kami boleh beribadah bersama saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami, di rumah kami masing-masing melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus akan memperjelasnya lebih baik di dalam hati kami, sehingga di dalam setiap perkara dan perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, kami landasi dalam ketulusan hati, ya Allah, tanpa tendensi apapun, sehingga itu menjadi sebuah karya, sebuah pelayanan yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Deborah Upa, Ibu Yohana Pare, Ibu Agustina Randa, Bapak Ye Nambung Takalawangan, Audion Bahtera Silambi, Ibu Agustina Pandung Tumbiri, Bapak Simon Sampesapan, Ibu Agustina Banga, Ibu Marta Pindan, Bapak Brelis Palulungan, Ibu Alfrianti Rara, Esra Lembang, dan Sugu Siola Matutu. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama mereka atas pertambahan usia yang mereka rayakan pada hari ini. Sempurnakan syukur sukacita mereka ya Tuhan, berkati mereka dalam karya kerja dan pelayanan mereka, bahkan dalam studi mereka. Mampukan mereka setiap kali bertindak, semua didasari atas ketulusan hati mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Cornelius dan Ibu Agustina Sea, Bapak Martin Tonapa dan Ibu Herminca. Engkau yang memperjumpakan mereka Tuhan dalam tali kasih, menjalani biduk rumah tangga mereka sampai hari ini, merayakan perjumpaan kasih itu. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, teruslah Engkau menjadi nakoda dalam bahtera kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami pun bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh dinyatakan pulih dan sembuh dari paparan virus corona dan boleh kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan untuk uluran tangan kasih pemulihan-Mu. Kami percaya bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk pulih dari sakit ini, juga pada waktu Tuhan akan dipulihkan. Terima kasih ya Bapa. Beberapa saudara kami juga sedang berjuang dalam kelemahan tubuh ini. Kami berdoa untuk Junita Kende, kami berdoa untuk Bapak Albert Sinaulan, Bapak Yeheskel Pasang, anak kami Tirta, Ibu Yulia dan Pak Robert, Serli Lumba, Amel Lumba dan Cetudang, dan saudara kami Joni Bubun. Ya Tuhan Allah, ulurkan tangan kasih pemulihan-Mu bagi mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tindakan para medis, biarlah pada waktu Tuhan semua boleh pulih dan sembuh karena kasih-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan.
Orang tua kami di usia senja mereka dalam keterbatasan fisik, teguhkan, hiburkan, dan kuatkan iman pengharapan mereka. Para kepala keluarga yang berjuang menghidupi istri dan anak-anak mereka, baik yang ada di kota ini pun di lokasi-lokasi pekerjaan, kiranya mereka terus terpeliharakan dalam belas kasih-Mu. Para istri atau ibu dalam perjuangan pendampingan bagi suami dan anak-anak mereka, bahkan sekaligus sebagai pendoa syafaat, kiranya Tuhan memberkati, memampukan mereka dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Anak-anak kami yang berjuang dalam bangku studi, dalam jaringan, Tuhan mampukan mereka, beri kesehatan dan kekuatan serta akal budi. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan berbagai program kerja yang sementara dilaksanakan oleh jemaat-Mu, majelis gereja-Mu di jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati agar semua menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk penyelesaian Siring, juga pembangunan di kilometer 8, bahkan juga perisinan di Grand City. Semuanya ada dalam bingkai kehendak Tuhan sendiri dan kiranya berjalan dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Pada malam ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan terus memberkati. Juga saudara-saudara kami yang boleh memberi diri secara volunteer dalam pelayanan ini, terberkatilah kiranya mereka. Kami akan istirahat malam ini, kiranya malam ini kami berada dalam dekapan kasih-Mu, dan esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.